Dari Purwadi PW, Mas Tama, menurut pengalaman sampean, mending milih spread atau komisi? Spread sekian, commission free, spread free, commission sekian. Oke, ini pertanyaan menarik untuk broker. Jawabannya adalah spread kecil, komisi lumayan. Maksudnya gimana? Jadi broker itu mendapatkan keuntungan dari dua. Dari harga pasar, contoh harga pasar 1000 ya, broker menjualnya 1020, jadi 20 buat broker. Kemudian ketika transaksi jual beli, dia juga memotong komisi karena kita dipinjemi uang di broker atau di leverage uang kita untuk broker. Ada dua, spread dan komisi. Terkadang ada spreadnya itu gede, jadi harga jualnya itu dimahalin dan nggak ada komisinya. Itu biasanya akun-akun standar, jadi spreadnya itu katakanlah 20, euro USD itu biasanya 11 sampai 12. Kalau yang kedua itu saya lebih suka karena spreadnya kecil, harga jualnya kecil, bahkan sampai 0, jadi harganya itu sama kayak market, tetapi ada komisi. Komisi di sini biasanya itu 3,5 per side atau per open, kemudian 3,5 per close, jadi $7 totalnya. Biasanya itu segitu. Kalau euro USD spreadnya 0, kemudian untuk komisinya itu biasanya $7, jadi 7 sampai 10 itu adalah komisi yang wajar. Lebih dari itu kalian tidak usah memakai broker itu karena agak terlalu mahal. Dari Ruki membalas, Pak Tama, kalau saya misal nggak nargetin profit per bulan, tapi intinya saya batasin entry per hari 3 kali, itu salah nggak plan saya? Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar tentang trading plan itu. Intinya di sini bagaimana kasih kita mengelola resiko kita. Entry per hari 3 kali itu sudah kayak oke, saya entry maksimal segini, kemudian kurang sedikit yaitu lot size-nya itu berapa per harinya, itu harus ada. Ketika itu udah ada, itu kalian juga bakalan lebih bagus. Soalnya kalian tidak bakalan deg-degan ketika kalian trading, nggak bisa tidur karena masih ada posisi floating dan lain-lainnya. Itu nggak enak banget kalau resikonya itu terlalu besar. Di sini kalau menurut saya sudah bagus karena ada batasan ketika Anda itu trading, yaitu 3 kali sehari, dan itu bagus. Cuma ditambahin lagi tuh resikonya berapa per hari, itu harus ada. Dari Fariski Firdaus, Bang, kalau saya trading cuma pakai indikator yang udah di backtest sama Bang Tama sebelumnya, apa tetap bisa dapat 10% per bulan? Jawabannya adalah tergantung. Loh, jawabannya kok bisa tergantung? Gini, contoh kita memiliki mobil yang sangat-sangat bagus, mereknya sama, tipenya sama, warnanya sama, pokoknya persis. Saya dengan Anda itu persis. Kemudian tujuannya pun juga sama. Contohnya kita mau ke Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta, atau dari Jakarta ke Surabaya, manalah, intinya tujuannya itu sama. Berarti ada mobil sama, kemudian tujuan sama, tetapi pengemudinya berbeda. Apakah ini akan bisa sampai bersama-sama? Jawabannya adalah tidak tentu, karena setiap pengemudi itu berbeda. Itu adalah analogi yang cocok buat pertanyaan Bapak. Maka dari itu kenapa kita berikan semua edukasi itu secara gratis, nggak perlu bayar. Kalian itu kita kasih secara gratis. Kenapa sih? Karena kebanyakan orang tidak melakukannya. Contoh kita bilang oke, resiko 1-2%, pakai kayak gini, pakai kayak gini. Banyak orang yang tidak melakukannya. Jadi walaupun teknik kita sama, chart kita sama, belum tentu hasil itu sama. Mungkin Anda bisa lebih bagus dari saya karena money manajemennya, risk manajemennya lebih bagus daripada saya. Who knows? Jadi coba kemudian backtest, diterusin. Kalau memang bagus ya lanjut. Oke, dari Koko, Mas Tama, stop loss paling ideal berapa pip? Dengan modal $200, leverage 1/500, stop loss paling ideal berapa pip? Kita ibaratkan dengan resiko 1%, berarti modalnya 200, 1%-nya adalah $2. 2 dibagi katakanlah pipsnya 10 pip atau 100, bisa memakai lot size 0,02. Coba lagi, 2 dibagi 2 full pips, bisa memakai 0,01. Oke, berarti di sini resikonya pakai 1% itu harus memakai 0,01 lot, itu harus. Kemudian stop loss maksimal itu adalah 20 pips yang paling ideal. Supaya ketika kita gagalnya itu 1% setiap kali trading. Jadi gitu. Harnes Kurniawan, Mas Tama mau tanya dong, Mas Tama sudah berapa lama sih terjun ke dunia trading? Kok bisa tahu sampai sedetail itu? Pengen juga aku supaya pro di dunia trading sama seperti Mas Tama. Perjalanannya itu panjang banget. Mulai dari saya kuliah tuh. Awal-awal kuliah saya udah terjun di trading forex ini. Walaupun modal itu kecil banget. Kemudian lama-kelamaan habis selesai kuliah kita kerja, kemudian kita mendapatkan uang yang lebih. Jadi modal trading itu lebih banyak. Kemudian dari belajar dari buku, dari video, dari mentoring itu banyak banget kita ngumpulin dari satu, dan jadilah saya. Jadi kayak gitu. Jadi nggak mulus proses.
Kalau dibilang sudah berapa lama, lebih dari 8 tahun sekarang sudah di trading ini. Apakah mulus terus? Ya enggak lah pastinya. Kita enggak bakalan untung terus juga enggak. 5 tahun trading karir saya ya juga belum terus. Jadi sampai 400 juta kita melayang. Jadi ya emang kayak gitu. Jadi saya dulu ibarat kayak saya punya mobil bagus, kemudian saya tahu tujuannya, tapi saya nggak bisa ngendarain mobil, jadi nabrak-nabrak kemana-mana, baru sampai itu udah lecet semua baru sampai. Kayak saya tadi udah lecet baru sampai dari tujuannya. Sedangkan kalau misalkan saya udah tahu ilmunya tuh, kemudian risk management, money management saya juga sudah tahu, setidaknya itu saya untuk naik mobil katakanlah dari sini Surabaya ke Jakarta, mobilnya bagus, tujuannya tahu, enak, bisa jalan secara mulus sampai nyentuh tujuan, walaupun mungkin nabrak dikit-dikit nggak masalah lah, tapi intinya sampai dan tidak separah ketika kita tidak bisa naik mobil tadi. Dari Putra Kudus, bagaimana untuk menemukan satu jurus saja, tapi profit konsisten daripada harus banyak jurus, apalagi ganti-ganti jurus kayak apa aja. Jadi untuk teknik, kita bilangnya teknik. Untuk teknik itu jangan terlalu banyak. Soalnya sekarang katakanlah kita pakai trendline, besok kita pakai stokastik, besok pakai ini, itu nggak konsisten jadinya. Ingat, kalau kita mau konsisten profitnya, kita juga harus konsisten caranya. Caranya trading itu bagaimana? Katakanlah kita menggunakan Bollinger Band gitu ya. Ya udah pakai Bollinger Band terus, tetapi jangan katakanlah udah di backtest hasilnya itu jelek, ya jangan digunakan. Tetapi kalau di backtest hasilnya bagus, ya digunakan terus sambil mengasah namanya insting. Kalau instingnya udah dapat, ketika kita enter, ini nggak cocok nih, ini close, oh ini enter nih, nah, kayak gitu tuh insting udah dapat. Karena di market sudah agak lama, udah 10.000 jam di market, jadi kemungkinan kita melihat market jadi bisa lebih baik. Jadi itu saran saya, satu strategi, tetapi nanti diperbagus seiring jalannya waktu. Nggak usah cepet-cepet, pelan-pelan. Pakai resiko kecil-kecil aja, wes pokoknya pelan-pelan aja sampai nanti bisa konsisten. Itu dari saya, jangan lupa untuk komentar di bawah. I will see you next video, bye bye.